Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya atas nama Amalia Fitri dengan NIM 90200120 jurusan manajemen, mahasiswi Universitas Alauddin Makassar. Saya akan menjelaskan cara menggunakan mikroskop Word dan cara memasukkan rumus pada mikroskop Excel. Untuk itu, kita langsung saja ke videonya. Di sini saya akan membuat makalah, di mana makalah yang akan saya buat memiliki beberapa peraturan. Salah satunya kita akan menggunakan kertas yang berukuran A4. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita masuk di menu layout, kemudian kita mengklik size. Di sini kita bisa melihat bahwa di size terdapat beberapa ukuran kertas. Di sini saya memilih A4, maka otomatis makalah saya sudah berubah ukuran menjadi A4. Yang kedua, kita akan menggunakan margin, di mana di sini kita menggunakan margin 4 cm atas bawah dan 3 cm kiri kanan. Bagaimana rumusnya? Yaitu masuk di menu layout, klik margin. Di sini kita mempunyai beberapa pilihan menu, tapi karena belum ada, kita mengcustom marginal sendiri. Kemudian kita mengubah top artinya atas, yaitu 4 cm, kemudian bottomnya juga 4 cm, leftnya diubah jadi 3 cm, dan rightnya juga 3 cm. Kemudian klik OK. Maka otomatis makalah kita sudah merubah marginnya menjadi atas bawah 4 cm dan kiri kanan 3 cm. Yang ketiga, saya akan mengubah jenis font atau tulisan menjadi Times New Roman dengan cara memblok seluruh teks dengan mengklik Ctrl A, kemudian memilih jenis tulisan. Di sini kita memilih Times New Roman yang berada di paling bawah. Kita klik, maka otomatis seluruh makalah ini berjenis huruf Times New Roman. Yang keempat, saya akan mengubah ukuran font atau tulisan menjadi ukuran 12 dengan cara Ctrl A, kemudian ukuran teks. Di sini ada berbagai jenis ukuran. Di sini saya akan menggunakan ukuran 12. Enter. Maka otomatis seluruh huruf yang ada di makalah ini berukuran 12. Yang kelima, kita akan menggunakan nomor halaman menggunakan dua format, yaitu untuk sampul tidak diberi nomor, daftar isi dan pengantar menggunakan angka Romawi, dan isinya menggunakan angka. Yang pertama dilakukan yaitu membreak atau memisahkan halaman yang ingin menggunakan angka Romawi dan halaman yang ingin menggunakan angka. Caranya yang pertama kita
kita masuk ke cover dulu, kemudian klik bagian atas, klik kiri. Di sini terdapat tulisan edit header. Kita klik. Kita bisa lihat di sini bahwa makalah saya belum memiliki nomor header. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu close header dulu. Kemudian untuk memisahkan antara cover dan kata pengantar, yaitu menyimpan keyboard di awal kata pengantar. Kemudian kita masuk di menu layout, kemudian memilih break atau memisahkan antara cover dan kata pengantar. Di sini kita pilih next page. Selanjutnya kita akan memberi daftar isi dan bab 1. Caranya sama dengan cara pertama, yaitu dengan menyimpan keyboard di awal bab 1, kemudian di menu layout, kemudian mengklik break, selanjutnya teks next page. Untuk membuktikan apakah kita sudah memberi nomor header, yaitu dengan cara kita kembali ke posisi awal yaitu cover, kemudian kita klik atas, klik kiri, pilih edit header. Maka di sini kita bisa lihat bahwa covernya header 1, kata pengantar header 2 sampai daftar isi juga header 2, dan selanjutnya bab 1 sampai bab 3 menggunakan header 3. Selanjutnya kita akan memberi nomor halaman dengan cara mengarahkan kursor ke atas, kemudian klik kiri, edit header. Kita ketahui bahwa cover tidak memiliki nomor halaman, maka kita harus mengaktifkan difference first page. Setelah itu kalian bisa langsung ke kata pengantar, kemudian arahkan kursor ke atas, kemudian klik kiri, edit header. Kalian masuk ke menu insert. Sebelum masuk ke menu insert, kalian jangan lupa mematikan link to prevision. Setelah itu kalian masuk ke menu insert, klik page number. Karena kalian ingin karena saya ingin mengubah ke angka Romawi, maka saya mengklik format page number. Di sini ada number format, saya ubah ke Romawi, yaitu bagian terakhir. Kemudian kita start dari angka 1, terus oke. Selanjutnya kalian masuk ke menu insert, kemudian page number,
kalian pilih bottom of page karena kita akan memberi nomor di bagian terakhir, dan di sini terdapat pilihannya, yaitu memberi nomor di sebelah kiri, tengah, atau kiri bawah halaman. Di sini saya memilih bawah kanan halaman. Maka di sini kalian bisa lihat terdapat nomor angka Romawi. Selanjutnya kita ingin memberi nomor halaman untuk isi makalah dengan menggunakan nomor angka. Caranya mengarahkan kursor ke atas, klik kiri, edit header, kemudian masuk ke insert, klik page number. Di sini kita harus mengubah format page number karena sebelum kita mengisi memberi nomor pada isi makalah, kita menggunakan angka Romawi. Jadi kita harus mengubahnya ke bentuk semula. Caranya klik format page number, kemudian number format kita ubah ke bentuk semula. Kemudian kita mulai dari angka 1. Setelah itu oke. Masuk ke insert lagi. Terus kalian masuk lagi ke menu insert. Kemudian klik page number, bottom of page. Kalian bisa pilih semau kalian. Saya pilih plain number. Maka kita ketahui bahwa bab 1 di sini menggunakan nomor halaman angka. Berbeda dengan kata pengantar dan daftar isi menggunakan angka Romawi. Di sini semua isi makalah menggunakan nomor angka. Keenam, saya akan membuat daftar isi manual menggunakan tabulasi, di mana tabulasi merupakan perataan teks. Yang dimaksud tabulasi yaitu yang ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita blok dulu teks yang ada di daftar isi. Kemudian kalian bisa double klik. Setelah double klik, di sini akan muncul tampilan tabs. Di sini saya akan menyimpan tabulasinya ke saya akan menulis batas rata teksnya yaitu 13,5 cm. Kemudian kita pilih left yaitu perataan kiri. Kemudian leader atau animasinya kita menggunakan nomor 2 yaitu titik-titik. Setelah itu jangan lupa save dulu. Kemudian oke. Selanjutnya kalian bisa langsung tab kata pengantar, tab daftar isi, tab pendahuluan, tab latar belakang, hingga seterusnya. Setelah kalian sudah tab semua, kalian bisa memasukkan nomor halamannya yaitu kata pengantar menggunakan angka Romawi 1, daftar isi Romawi 2,
bab 1 nomor 1, latar belakang nomor 1, dan seterusnya. Maka dengan itu daftar isi saya sudah selesai dikerjakan atau sudah selesai pembuatannya. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari fungsi aritmetika, fungsi logika, dan fungsi VLOOKUP. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyediakan data yang ingin dihitung. Di sini saya menggunakan data yang diberikan dosen saya sebagai ujian akhir. Bisa kalian lihat bahwa di sini saya memiliki 2 tabel, di mana nanti saya akan menghubungkan antara tabel 1 dan tabel 2. Mungkin kita bisa langsung saja ke tabel 2, di mana kita ingin mencari nilai tugas. Di sini nilai tugas kita akan mengambil nilai tugas yang ada di tabel 1 dengan cara mengklik sama dengan VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan VLOOKUP? Karena kita ketahui bahwa tabel 1 berbentuk vertikal. Setelah itu kita bisa mengklik NIM sebagai data awal kita atau nilai acuan awal kita. Yang kedua, kita mengklik titik koma. Mungkin di sebagian komputer teman-teman ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik. Di sini saya menggunakan titik koma. Langkah kedua, kalian bisa memblok seluruh tabel 1 dan titik koma lagi. Di sini kan kita ingin mencari nilai tugas, maka kita ketahui bahwa di sini nilai tugas berada di baris kedua. Maka dengan itu kita langsung mengklik angka 2 tanpa harus mengklik kolom tugas. Kemudian enter. Maka kita ketahui angka atau nilai dari Joni adalah 80. Dan untuk mengetahui nilai dari nama-nama yang lain, kita bisa langsung menarik ke bawah tanda tambah tersebut karena kita menggunakan rumus yang sama. Yang kedua, kita ingin mencari nilai mid. Nilai mid pun sama rumusnya dengan cara mengklik sama dengan VLOOKUP, kemudian memilih nilai acuan, titik koma, memblok tabel 1 secara keseluruhan, titik koma lagi. Kemudian kita ketahui bahwa nilai mid berada di baris ketiga, jadi kita klik 3, kemudian enter. Maka nilainya pun akan sama antara tabel 1 dan tabel 2. Untuk nilai selanjutnya kita bisa langsung menarik tanda tambah tersebut ke bawah. Yang ketiga, kita mencari nilai final, yaitu rumusnya pun sama, yaitu dengan cara mengklik sama dengan VLOOKUP, kemudian nilai acuan awal, titik koma, memblok tabel 1 secara keseluruhan, titik koma lagi, kemudian klik angka 4 karena final berada di baris keempat.
kemudian enter, maka nilainya pun akan sama. Untuk selanjutnya kita langsung menarik saja untuk lebih memudahkan kita. Berbeda dengan rumus sebelumnya, di sini nilai akhir kita menggunakan syarat di mana nilai akhir sama dengan 25% dari tugas tambah 35% dari mid tambah 40% dari final. Caranya yaitu dengan cara mengklik sama dengan 25% dikali tugas ditambah 35% dikali mid ditambah 40% dikali final, enter, maka didapatkan yaitu nilainya adalah 81,9. Untuk mengetahui nilai selanjutnya atau nilai yang di bawahnya, kalian bisa langsung menarik tanda tambah mengarah ke bawah karena rumus yang digunakan sama. Maka kita dapatkan bahwa kita telah menyelesaikan nilai akhir. Selanjutnya kita akan mencari nilai huruf, di mana nilai huruf ini memiliki syarat di mana jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka nilai huruf adalah A. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 60, maka nilai huruf adalah B. Jika nilai akhir lebih besar 50, maka nilai huruf C. Selain itu, maka nilai huruf adalah E. Artinya 50 ke bawah sudah masuk huruf E. Caranya yaitu sama dengan if klik nilai akhir, klik lebih besar sama dengan 80, titik koma, tanda petik A, tutup petik, titik koma, if lagi, nilai akhir lebih besar sama dengan 60, titik koma, tanda petik B, tanda petik, titik koma, if lagi, nilai akhir, if, nilai akhir lagi, lebih besar 50, titik koma, petik 2, C, petik 2 lagi, titik koma. Di sini kita tidak
mengetik if lagi, karena selain 50 ke bawah sudah nilai atau huruf E. Jadi kita langsung saja mengklik petik 2 E, petik 2 lagi. Setelah itu jangan lupa untuk tutup kurungnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian enter. Maka nilai air didapatkan yaitu A. Dan untuk data berikutnya kalian bisa langsung menarik tanda tambah tersebut ke bawah karena rumus yang digunakan sama. Selanjutnya kita akan mencari keterangan, di mana keterangan ini memiliki syarat juga. Nilai huruf A maka keterangan sangat memuaskan, nilai huruf B maka keterangan memuaskan, nilai huruf C maka keterangan cukup, nilai huruf E maka keterangan error. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu sama dengan if kemudian hurufnya, klik huruf sama dengan petik 2 A, petik 2 lagi, titik koma, petik 2 lagi, tulis sangat memuaskan, sama dengan petik 2 B, petik 2 lagi, titik koma, petik 2 lagi, tulis memuaskan, petik 2 lagi, titik koma, if huruf sama dengan petik 2 C, petik 2 lagi, titik koma, petik 2 lagi, tulis cukup, petik 2 lagi, titik koma, if lagi, setelah itu huruf lagi sama dengan petik 2 E, petik 2, titik koma, petik 2 lagi, tulis error, petik 2 lagi. Kemudian kita jangan lupa untuk menutup atau memberi tutup kurung sebanyak 4 kali, karena kita menggunakan if sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian enter. Maka keterangan di sini kita dapatkan yaitu sangat memuaskan. Untuk mengetahui nilai yang keterangan yang lain, kita bisa langsung menarik dengan cara mengklik tanda tambah tersebut mengarah ke bawah. Mungkin setelah kita mengetahui keterangan dari data-data tersebut, kita akan menghitung total nilai dari
nilai akhir dengan cara sama dengan sum kemudian kita blok semua yang ada pada nilai akhir. Kemudian kita enter, maka kita dapat bahwa total nilainya adalah 466,3. Sedangkan untuk mengetahui rata-rata nilai, caranya yaitu dengan mengklik sama dengan average, kita blok nilai akhir, kemudian kita enter, maka kita dapatkan bahwa rata-rata nilai akhir adalah 77,7. Sedangkan untuk nilai tertinggi, caranya itu sama dengan max atau maksimal, kemudian kita blok juga nilai akhirnya, kemudian kita enter, maka kita dapat bahwa nilai tertingginya yaitu 63,7. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai fungsi dari aritmetika, fungsi logika, dan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.